your bulldog gonna be? Jojo. Is that good? No. People are gonna hurt you, okay? Come here. Mau menolong. Killed! God damn it! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! I got gun! Ah! I can get gun. Son, 3 and 5, you got 2 and 6. Wesh, apa kabar para lokers tercinta di seluruh alam semesta? Balik lagi sama gue di Alur Loka, channel yang bakal ngerangkum film sepadat dan sejelas rangkuman utang pinjol di akhir bulan. Gimana lokers? Masih pada kuat puas? Maksudnya masih pada kuat nonton alur cerita yang bikin tegang kan? Soalnya kali ini kita nggak bakal ngebahas film cinta-cintaan menye-menye. Kita bakal ngebahas film yang tingkat stresnya ngalah-ngalahin pas lagi enak-enak ngopi, tiba-tiba ditagih sama debt collector. Judulnya aja udah bikin pesimis, No Escape. Nih, buat kalian yang punya cita-cita kerja di luar negeri, jadi ekspat ganteng, pamer foto di pinggir pantai, mending tonton ini dulu, biar nggak kaget. Film ini ngasih tahu kita kalau masalah di negeri orang itu bukan cuma susah cari sambal terasi. Bukan bro, ini cerita soal gimana caranya bertahan hidup pas satu negara pengen banget lihat kepala lu misah dari badan. Ini cerita soal gimana seorang bapak-bapak biasa harus punya skill ngelempar anak dari atap gedung satu ke gedung lainnya. Buset, gokil kan? Jadi, siapin cemilan kalian, pastiin pintu udah dikunci biar nggak kaget, dan yang paling penting, kosongin dulu kandung kemih biar nggak kebelet pas adegan lari-lari. Karena kita bakal langsung terjun ke neraka dunia bareng Om William Wilson. Let's go, kita bongkar alur ceritanya. Kamera zoom in ke sebuah kediaman yang super mewah, kelihatan banget ini rumah orang penting guys. Di dalamnya, ada Perdana Menteri dari sebuah negara di Asia Tenggara. Mukanya kelihatan lega banget, soalnya dia baru aja kelar meeting dan tanda tangan kontrak sama perwakilan dari perusahaan air asal Amerika, namanya Cardiff. Perwakilan bule ini pamit, senyum-senyum, semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi, tunggu dulu. Sesaat setelah si bule pergi, suasana langsung berubah 180 derajat. Tiba-tiba, segerombolan pemberontak bersenjata lengkap nerobos masuk. Gila, ini brutal banget guys. Para penjaga langsung diberondong tembakan tanpa ampun. Para pemberontak ini bergerak cepat dan terorganisir. Puncaknya, mereka mendobrak masuk ke ruang kerja si Perdana Menteri dan dor! Dia dieksekusi di tempat. Adegan pembuka ini singkat, padat, tapi langsung ngasih kita gambaran. Perang saudara atau kudeta besar akan segera meletus. Nah, sekarang filmnya ngajak kita flashback 17 jam sebelum tragedi tadi. Suasananya beda banget, dari tegang jadi penuh harapan. Kita dikenalin sama tokoh utama kita, keluarga Dwyer. Ada Jack Dwyer, sang ayah, seorang insinyur yang lagi berusaha banget buat kelihatan optimis. Di sampingnya, ada istrinya Annie, yang mukanya kelihatan cemas banget sama keputusan pindah negara ini. Terus ada dua putri mereka yang imut-imut, Lucy, si kakak yang agak sensitif, dan Beast, si bungsu yang polos. Mereka lagi di pesawat, mau mendarat di negara baru ini karena Jack dapat kerjaan baru di perusahaan Cardiff. Yap, perusahaan yang sama dengan yang kita lihat di adegan pertama tadi. Udah mulai kebayang kan benang merahnya? Di pesawat mereka ketemu sama karakter yang unik banget. Namanya Hammond. Diperanin sama Pierce Brosnan yang di sini penampilannya agak-agak rock and roll, berantakan tapi kelihatan berpengalaman. Dia lagi jalan bareng temennya orang lokal yang dia panggil Kenny Rogers. Si Hammond ini dari awal udah kelihatan charming, tapi juga misterius, ngasih beberapa komentar iseng ke keluarga Dwyer. Touchdown, keluarga Dwyer akhirnya mendarat, tapi masalah pertama langsung muncul. Jemputan dari perusahaan yang harusnya udah nungguin mereka,
Ternyata nggak ada batang hidungnya. Jack udah mulai panik kecil nih. Di saat yang tepat, Hammond, si bule misterius tadi muncul lagi dan nawarin tumpangan bareng fansnya si Kenny Rogers. Karena nggak ada pilihan lain, Jack setuju. Very important question. Kenny Rogers? Yes? Because he's... Oh my gosh. Selama perjalanan ke hotel, kita diajak lihat suasana kota yang ramai, padat, tapi entah kenapa ada nuansa aneh yang bikin gak nyaman. Hammond lagi-lagi nyeletuk dengan nada sinis soal situasi di negara itu, semacam ngasih kode, tapi ya si Jack mana paham, dia masih mikir positif aja. Akhirnya mereka sampai di hotel mewah bernama Imperial Lotus. Kelihatannya sih aman dan nyaman banget, tapi lagi-lagi ada kejanggalan. Pas Jack check-in, resepsionisnya bilang kalau telepon, TV dan internet di seluruh hotel lagi mati total. Alasannya, gangguan teknis sementara. Kita yang nonton sih udah curiga berat ya guys. Di dalam kamar hotel, kita bisa lihat ketegangan antara Jack dan Annie makin menjadi. Annie ngungkapin semua kekhawatirannya, sementara Jack mati-matian berusaha menenangin dia dan anak-anak. Drama keluarga kecil ini bikin kita jadi makin peduli sama mereka. Kita jadi ngerasa, duh, kasihan banget keluarga ini. Semoga baik-baik aja ya. Malam tiba, Annie dan anak-anak udah coba buat tidur, tapi Jack gelisah banget. Dia akhirnya mutusin buat turun ke bar hotel buat cari minuman. Dan tebak dia ketemu siapa lagi? Yep, Hammond. Disinilah Hammond ngasih petuah yang paling penting, tapi paling samar di awal film. Sambil mabuk, dia natap Jack dan bilang, jaga keluargamu baik-baik. Dia juga ngomong ngalor ngidul soal ketidakstabilan politik dan ekonomi di negara itu, tapi nggak pernah secara gamblang. Jack yang setengah ngantuk dan pusing cuma nganggap itu obrolan orang mabuk. Dia nggak sadar kalau Hammond sebenarnya lagi ngasih peringatan serius. Setelah obrolan itu, Jack balik ke kamar. Dia melihat istri dan anak-anaknya tidur, masih belum sadar kalau di luar sana, sebuah bom waktu jarak besar raksasa siap meledak dan mengubah liburan keluarga mereka menjadi perjuangan hidup dan mati yang paling mengerikan. Pagi harinya, setelah tidur yang gak nyenyak, Jack bangun dengan satu misi sederhana. Cari koran. Dia pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa semua komunikasi di hotel mati? Dia pamit sama Annie, cium anak-anaknya yang masih tidur, dan keluar hotel dengan santainya. Sama sekali nggak sadar kalau dia baru aja melangkah keluar dari zona aman terakhirnya di muka bumi. Dia jalan beberapa blok, ngeliatin kota yang kelihatannya masih normal. Tapi suasananya mulai aneh. Ada sekelompok orang berbaris di ujung jalan. Di sisi lain, ada barikade polisi anti huru-hara. Jack, sebagai turis yang nggak ngerti apa-apa, cuma penasaran. Dia pikir ini cuma demo biasa. Oh, ternyata dia salah guys. Dan duar! Semuanya pecah. Tanpa peringatan, bentrokan super brutal terjadi. Ini bukan demo biasa guys. Ini adalah awal dari sebuah kudeta berdarah. Para demonstran yang ternyata pemberontak bersenjata langsung menyerang polisi dengan membabi buta. Jack terjebak di tengah-tengahnya. Coba bayangin, kalian lagi santai cari koran, tiba-tiba di sekeliling kalian orang-orang saling bunuh. Jack lari pontang-panting buat nyelamatin diri. Dia ngelihat kekerasan yang gak pernah dia bayangin seumur hidupnya. Puncaknya, dan ini yang bikin mentalnya langsung hancur, di depan matanya, Jack ngelihat seorang bule, seorang ekspatriat Amerika, sama kayak dia, dieksekusi di tempat oleh seorang pemberontak. Dan yang paling serem, si pemberontak itu ngelihat Jack, tatapan mereka bertemu. Di momen itu, Jack sadar, mereka mengincar orang asing, mereka mengincar dia. Otak Jack langsung masuk mode survival. Dikejar sama pemberontak, dia lari sekuat tenaga kembali ke hotel. Tapi gerbang depan udah jadi medan perang, gak ada jalan masuk. Dengan panik, dia melihat tangga darurat di samping gedung dan tanpa pikir panjang, dia manjat. Ini adegan yang bikin jantung deg-degan. Jack berpacu dengan waktu sebelum para pemberontak menyadari keberadaannya. Dia berhasil masuk lewat jendela di lantai lain dan lari menyusuri koridor. Dari atas, dia bisa melihat pemandangan mengerikan di lobi. Para pemberontak udah nerobos masuk dan membantai semua orang. Staf hotel, tamu, tanpa pandang bulu.
Hotel Imperial Lotus yang tadinya mewah, sekarang berubah jadi rumah jagal. Jack akhirnya sampai di kamarnya, napasnya ngos-ngosan. Dia ngunci pintu, meluk Annie dan Biz. Mereka aman untuk sementara. Tapi mimpi buruknya belum selesai. Annie dengan panik bertanya, "Di mana Lucy?" "Lucy nggak ada. Dia lagi di kolam renang." Tanpa mikir, Jack langsung lari lagi keluar kamar. Ini adegan penyelamatan yang super menegangkan. Dia harus turun lagi ke lantai bawah di mana para pemberontak berkeliaran. Dia sampai di area kolam renang tepat saat para pemberontak mulai masuk ke area itu. Get out of the pool! Get out of the pool! Come here! Jack berhasil narik Lucy dari dalam air dan lari lagi ke atas kembali ke kamar dengan desingan peluru di mana-mana. Sekarang mereka berempat udah di dalam kamar, tapi itu nggak akan lama. Para pemberontak mulai menyisir hotel, mendobrak pintu kamar satu persatu. Suara dobrakan itu makin dekat, makin dekat. Jack sadar, mereka nggak bisa bertahan di sana. Turun adalah bunuh diri. Satu-satunya jalan keluar adalah ke atas. Dia memimpin keluarganya lewat tangga darurat, bergabung dengan beberapa tamu hotel bule lain yang juga sama-sama ketakutan. Di atap, di tengah kepulan asap, mereka melihat sesuatu yang mereka pikir adalah keajaiban. Sebuah helikopter mendekat. Semua orang langsung teriak minta tolong. "Kita selamat, penyelamat datang," pikir mereka. Tapi, plot twist paling kejam terjadi di sini. Saat helikopter itu makin dekat, mereka sadar helikopter itu dipenuhi oleh pemberontak dan mereka langsung menembaki semua orang di atap. Harapan mereka hancur dalam sekejap. Dalam kekacauan itu, helikopter itu nyangkut di kabel dan jatuh meledak. Gila, bener-bener gak ada harapan. Move to the other side, I got you. Go, go, go. Pintu menuju atap akhirnya berhasil didobrak. Para pemberontak menerbu masuk. Keluarga Dwyer terpojok. Di depan mereka ada gedung lain yang terpisah oleh celah yang cukup lebar. Disinilah Jack membuat keputusan paling gila dan paling nekat yang pernah dilakukan seorang ayah di film Insidious. Dia teriak ke Annie, "Lompat!" Annie dengan ketakutan luar biasa mengambil ancang-ancang dan berhasil lompat ke atap seberang. Sekarang bagian yang bikin jantung kalian pindah ke tenggorokan. Jack harus melemparkan kedua putrinya. Pertama, dia lempar Beasley, si bungsu, dan berhasil ditangkap Annie. Lalu giliran Lucy yang nangis ketakutan dan gak mau lompat. Jack dengan berlinang air mata harus memaksa putrinya sendiri dan whoosh, dia melempar Lucy ke pelukan ibunya. Akhirnya, Jack sendiri yang lompat, tepat saat seorang pemberontak hampir menebasnya. Mereka berhasil, mereka selamat dari hotel neraka itu. Mereka sekarang berada di gedung kantor yang kosong. Tapi aman bukan kata yang tepat. Saat mereka mencari tempat sembunyi, mereka menemukan mayat-mayat pekerja kantor yang sudah dibantai. Ini jadi pengingat kalau kekerasan ada di mana-mana. Mereka bersembunyi di balik tumpukan berkas, menahan nafas setiap kali mendengar suara dari luar, menunggu malam tiba. Di sana, Annie menemukan peta kota. Tujuan mereka baru sekarang jelas, Kedutaan Besar Amerika. Itu pasti tempat paling aman, kan? Malam tiba. Mereka nggak bisa keluar dengan pakaian bule mereka yang mencolok. Jadi mereka melakukan hal yang berat, menukar pakaian mereka dengan pakaian dari para pekerja yang sudah meninggal. Dengan penyamaran seadanya, Jack berhasil mencuri sebuah moped tua. Adegan selanjutnya adalah satu keluarga isi 4 orang naik satu moped, berkendara pelan-pelan di tengah kota yang udah kayak neraka. Mereka harus melewati patroli pemberontak, melewati mayat-mayat yang bergelimpangan dengan rasa takut yang luar biasa. Satu kesalahan kecil, mereka semua bisa mati. Setelah perjalanan yang menegangkan, akhirnya mereka melihatnya dari kejauhan. Bendera Amerika berkibar di atas sebuah gedung besar. Kedutaan Besar Amerika. Mereka berhasil.
Tapi saat mereka semakin dekat, pemandangan paling menyakitkan menyambut mereka. Kedutaan itu sudah diserbu, hancur lebur. Dari kejauhan mereka melihat para pemberontak menyeret keluar sisa-sisa staf kedutaan dan mengeksekusi mereka. Harapan terakhir mereka, benteng pertahanan mereka, hancur berkeping-keping. Dan di titik terendah inilah keluarga Dwyer benar-benar sendirian, tanpa tempat tujuan, tanpa harapan, terjebak di negara yang ingin membunuh mereka semua. Gimana nasib mereka selanjutnya? Siapa yang bisa nolongin mereka? Jawabannya, oke, lanjut. Dalam keputusasaan, mereka lari dan melompati sebuah tembok tinggi. Dan di baliknya, mereka menemukan sebuah taman kuil Buddha yang sunyi dan damai. Kelihatannya ini tempat persembunyian yang sempurna kan? Tempat suci, nggak mungkin ada kekerasan di sini. Mereka bersembunyi di antara patung-patung kuno, mencoba menenangkan nafas dan pikiran. Tapi kedamaian itu cuma ilusi. Para pemberontak ternyata lebih gigih dari yang mereka kira. Mereka ngikutin jejak keluarga Dwyer dan mengepung kuil itu. Jack mencoba melawan, mencoba merebut senjata, tapi dia kalah jumlah. Dan di momen yang paling bikin hati miris, Annie sengaja keluar dari persembunyian buat mengalihkan perhatian. Berharap Jack dan anak-anak bisa kabur. Tapi rencananya gagal. Mereka semua tertangkap. Dan disinilah kita bertemu lagi sama pemimpin pemberontak yang mukanya penuh kebencian. Dia nyeret Jack, dan dengan tatapan yang paling menjijikan, dia bersiap buat memperkosa Annie di depan suami dan anak-anaknya. Ini adalah titik terendah dari yang paling rendah, guys. Harapan benar-benar musnah. Saat si pemimpin pemberontak hampir melakukannya jahatnya, dor. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul tembakan-tembakan presisi yang langsung menumbangkan para pemberontak. Siapa pahlawannya? Ternyata Hammond dan Kenny Rogers. Yep, si bule selengean dan teman lokalnya itu datang menyelamatkan hari kayak pasukan khusus. Mereka bergerak cepat, efisien dan mematikan. Sebagian besar pemberontak tewas di tempat, meskipun si pemimpin yang licik berhasil kabur. Keluarga Dwyer diselamatkan di detik-detik terakhir. Hammond dan Kenny langsung membawa keluarga Dwyer kabur ke sebuah tempat yang gak akan pernah kalian duga, yaitu sebuah rumah bordil tua yang udah gak kepake. Ini adalah rumah persembunyian mereka. Di tempat yang kumuh tapi aman inilah, Hammond akhirnya membuka semua kartunya. Dia bukan sekadar turis mabuk, guys. Dia adalah agen intelijen Inggris. Mind-blowing, kan? Hammond ngejelasin semuanya. Kudeta ini nggak terjadi tanpa sebab. Perusahaan tempat Jack kerja, Cardiff, bersama perusahaan-perusahaan rakus lainnya, dibantu oleh orang-orang kayak Hammond, udah ngejebak negara ini dalam utang yang nggak bisa dibayar. Tujuannya, buat menguasai aset paling vital mereka, air. Jack tanpa sadar adalah bagian dari mesin eksploitasi yang dibenci oleh rakyat. Itulah kenapa para pemberontak sangat membenci orang asing, terutama orang Amerika seperti Jack. Mereka adalah simbol penindasan. Hammond kemudian ngasih mereka rencana pelarian terakhir. Mereka harus mencapai sungai, lalu berlayar ke perbatasan Vietnam untuk mencari suaka politik. Dengan rencana baru, mereka bergerak menuju sungai. Tapi tentu saja nggak semudah itu. Dor, sebuah tembakan dari penembak jitu di menara penjaga mengenai Kenny Rogers. Dia tewas seketika. Hammond tertembak dan terluka parah. Dia sadar dia nggak akan bisa lanjut. Di momen yang heroik ini, Hammond, si bule selengean yang kita temui di awal film, membuat keputusan besar. Dia menyuruh Jack lari bersama keluarganya sementara dia akan mengalihkan perhatian. Hammond mengorbankan dirinya, menembaki truk itu untuk memancingnya. Truk itu pun menabraknya dengan kecepatan penuh. Hammond tewas, tapi pengorbanannya memberi waktu berharga bagi keluarga Dwyer untuk kabur. Rest in peace, hero. Annie dan anak-anak bersembunyi di semak-semak dekat tepi sungai. Sementara Jack, dengan sisa tenaga yang ada, lari pontang-panting mencari perahu. Dia akhirnya menemukan seorang nelayan tua. Tapi dia nggak punya uang. Tanpa pikir panjang, Jack menukarkan satu-satunya harta yang tersisa padanya, yaitu jam tangan dan sepatunya. Dia rela telanjang kaki demi sebuah perahu dayung kecil. Mereka berhasil mendapatkan perahu. Tepat saat mereka akan mendorongnya ke air, sosok yang paling mereka benci muncul lagi.
si pemimpin pemberontak, bersama sisa anak buahnya. Game over. Jack ditangkap dan dipaksa berlutut. Si pemberontak bersiap mengeksekusinya. Melihat ayahnya dalam bahaya, Lucy lari ke arah Jack. Si pemberontak biadab itu lalu melakukan hal yang paling keji. Dia menangkap Lucy, menaruh pistol di tangan gadis kecil itu, dan satu pistol lagi di kepalanya sendiri, memaksa Lucy untuk membunuh ayahnya sendiri. Jack udah pasrah, semuanya udah berakhir. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka berurusan dengan seorang ibu. Annie yang dari tadi kita lihat sebagai istri yang ketakutan, tiba-tiba berubah, matanya menyala penuh amarah. Mama Bear mode on. Dia ngambil sebuah dayung dan dengan sekuat tenaga, serak! Dia menghajar kepala si pemimpin pemberontak dari belakang hingga tewas. Jack yang kaget langsung merebut pistol dan menembak sisa pemberontak. Mereka berhasil. Keluarga Dwyer dengan kekuatan mereka sendiri akhirnya bebas. Mereka meloncat ke perahu dan mendayung sekuat tenaga menjauhi neraka itu. Mereka mendayung di tengah sungai yang gelap, tapi perjuangan belum selesai. Satu truk pemberontak terakhir muncul di tepi sungai, siap memberondongi mereka dengan tembakan. Tepat saat moncong senjata diarahkan ke mereka, perahu mereka melewati satu penanda kecil di tengah sungai. Mereka telah mengcrossing perbatasan perairan Vietnam. Di seberang sungai, tentara perbatasan Vietnam muncul dan mengarahkan senjata mereka ke para pemberontak. Satu tembakan saja akan memicu perang. Para pemberontak yang frustrasi akhirnya hanya bisa berteriak marah dan mundur. Di tengah sungai, di antara dua negara, keluarga Dwyer akhirnya berhenti mendayung. Mereka saling berpelukan, menangis sejati-jatinya. Mereka kelelahan, trauma, penuh luka, tapi mereka hidup. Dan yang terpenting, mereka bersama. Adegan terakhir film ini nunjukin Jack yang lagi dirawat di rumah sakit. Dengan Annie dan kedua putrinya tidur di sampingnya, akhirnya aman dalam arti yang sesungguhnya. Dan begitulah akhir dari film No Escape, guys. Sebuah perjalanan dari surga liburan menjadi neraka bertahan hidup yang menguji batas kekuatan sebuah keluarga. Gimana menurut kalian film ini? Lookers, gimana? Jantung masih nempel di tempatnya kan? Apa udah pindah ke dengkul saking tegangnya? Buset, nonton film ini doang padahal. Tapi rasanya kayak abis lari maraton dikejar emak-emak satu kompleks gara-gara mecahin pot bunga kesayangannya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, kalau dapat tawaran kerja di luar negeri, selain tanya gaji dan benefit, tanya juga, di sana warganya hobi ngejar-ngejar bule pakai golok nggak? Penting itu. Kekuatan seorang ibu itu nyata, bro. Jangan main-main. Dayung di tangan emak-emak lebih mematikan daripada rudal balistik. Dan yang terakhir, ternyata Om Pierce Brosnan walau udah aki-aki, skill agen rahasianya masih gacor. Pokoknya film ini lebih bikin deg-degan daripada pas lagi ngapel terus bapaknya pacar tiba-tiba pulang sambil ngasah batu akik. Oke deh, segitu dulu rangkuman film yang bikin auto insomnia dari Alur Loka. Menurut kalian, bagian mana yang paling bikin kalian nahan napas sampai muka biru? Pas ngelempar anak? Apa pas si Imak ngamuk pakai dayung? Coba deh, tumpahin semua unik-unik dan teori konspirasi kalian di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like kalau jantung kalian ikut olahraga nonton ini. Komen di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel Alur Loka biar kalian gak ketinggalan rangkuman film-film gila lainnya. Karena cuma di sini, nonton alur cerita bisa lebih seru daripada nonton filmnya langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya, Lookers. Ciao!